Baik Ustadz, rupanya ada fax yang masuk ke redaksi kami. Bisa kita bacakan Ustadz ya? Silakan, Ustadz. Dari hamba Allah nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya seorang perempuan yang berusia hampir 45 tahun. Pada tahun 2002 saya terkena PHK. Dan dari hasil pasangannya saya tanamkan dalam usaha bisnis perkebunan bagi hasil. Namun tragis uang saya menjadi hilang karena ditipu oleh pebisnis tadi. Dan pada kurun waktu 3 tahun saya menganggur, saya terkena sakit sesak nafas. Kemudian ternyata divonis dokter bahwa saya mempunyai penyakit kelainan jantung bawaan dari lahir, yaitu klep jantung saya bocor. Dan sampai sekarang saya masih mengkonsumsi obat jantung dari dokter. Yang ingin saya tanyakan pada Ustadz Danu, apa gerangan kesalahan yang sudah saya perbuat dan apa yang harus saya lakukan? Dan doa apa yang harus selalu saya panjatkan sehingga lebih kurang 6 tahun belakangan ini terjadi permasalahan yang saya hadapi itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi alhamdulillah memang pertanyaan sangat bagus, kompleks ya. Ini paling saya nanti juga bingung menjawabnya. Sesak napas Ustaz ya. Jadi intinya adalah di PHK, sesak napas. Jadi bagaimana caranya agar ujian atau musibah itu tidak menerpa kita ya. Sebenarnya memang banyak sekali ceritakan dalam Al-Quran bahwa kalau kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan, kita menerima, badan kita menerima sesuatu yang tidak mengenakan, itu biasanya itu musibah. Nah, ujian itu biasanya di hadapan kita, jelas sekali di hadapan kita, itu ujian ya. Jadi jelas diceritakan oleh Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَشْبِرُونَ. Jadi sungguh kami ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya, apakah kamu sabar? Nah, di hadapan kita inilah ujian. Nah, kalau permasalahan tentang PHK itu juga berhubungan dengan perusahaan itu sendiri. Jadi saya mohon juga jangan ngersulo ya, orang Jawa bilang ya, jangan ngersulo, jangan sakit hati ya, terima dengan lapang dada aja. Kemudian saya juga mengajak, kalau klep jantungnya bocor, nah ini yang agak lebih penting karena itu bisa menjadikan maut. Salah satu penyakit yang nomor 2 yang membunuh manusia di dunia adalah jantung. Nah, klep jantung bocor ini memang ada faktor akhlak yang memang belum pas ya Ustadz ya. Biasanya seorang yang punya klep jantung bocor itu beliau itu agak pendiam tapi mudah tersinggung. Nah, dan pada waktu tersinggung tidak marah dulu, diem aja sampai ini merah hitam wajahnya itu, kemudian baru diungkapkan marahnya. Nah, itu lama kelamaan klep jantungnya itu pasti shoak. Nah, insya Allah sama seperti Bapak yang dari Bengkulu tadi ya Ustadz ya, Bangka ya. Jadi sebenarnya bisa sembuh dengan amat sangat cepat sekali ya. Jadi di sini tidak ada trik, saya tidak ngapa-ngapain. Saya hanya mengajak jamaah atau pemirsa itu mengerti kesalahan. Karena kalau sudah mengerti kesalahan itu salah satu unsur taubat. Nah, di sini ibu atau mbak yang memang lagi sakit, awalnya adalah dari emosi yang disimpan dahulu, kemudian baru dikeluarkan. Nah, caranya sembuh gimana? Mencoba untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dirubah sikapnya. Jadi kalau orang itu istilahnya mau bertobat, itu insya Allah ada dalam Quran, illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim, itu janji Allah ya. Artinya adalah dan mereka yang telah bertobat. Nah, berarti orang bertobat itu harus tahu kesalahannya ya, tidak hanya cuma membaca astaghfirullahaladzim, jadi nggak ngerti kesalahan ya. Dan mereka yang telah bertaubat dan melakukan kebaikan, waslahu, melakukan kebaikan, wabayyanu, dan memberikan nasihat kebenaran tentang Al-Quran. Jadi selain dia itu bertobat, minta ampun, tidak melakukan lagi, kemudian melakukan apa yang paling baik, kemudian memberikan nasihat-nasihat baik, apa yang diketahui tentang Quran, insya Allah Allah akan menjawab faulaika atubu alaihim ya, maka tobat mereka lah yang kuterima. Makanya seperti Bapak yang di Bangka tadi, beliau menyadari kesalahan, saya sering jengkel sama keluarga, langsung Allah itu menurunkan mukjizat.
sehingga langsung sakitnya bisa berkurang jauh. Nah, inilah salah satu hal bahwa Allah itu senantiasa dekat kepada orang-orang yang benar-benar beriman ya, insya Allah ya. Seperti itu Ustaz ya. Insya Allah seperti itu jawabannya Mbak. Mudah-mudahan nanti gimana caranya berdoa? Berdoalah minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan melakukan hal yang buruk lagi sesuai seperti sikap yang tadi saya ceritakan. Kemudian jangan mengulang lagi. Insya Allah klep jantung itu akan kembali lagi. Insya Allah. Itu jawaban Allah nantinya ya. Amin. Amin. Baik Ustadz, bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami masih menunggu telepon Anda atau SMS Anda. Telepon bisa Anda lakukan melalui 02187795.000 atau 87796000, atau SMS ketik hati spasi pertanyaan kirim ke 9388. Rupanya sudah ada telepon yang masuk Ustadz, kita terima. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana Bu? Di Ibu Bonawati di Boyolali. Oh, Boyolali. Ibu Bunawati Bu ya? Ya, silakan Ibu. Iya. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, itu di kemiri saya itu kalau dipegang sakit sama orang Jawa itu bilang sikot itu kalau dipegang untuk nekok itu juga sakit itu. Kemiri itu yang mana ya Bu? Kemiri buat makan. Kemiri. Oh, mata kaki ya? Oh, mata kaki. Oh iya. Itu aja Ibu. Iya, di atas mata kaki itu kok sakit, di belakangnya juga kalau dipegang itu sakit. Sekarang sakit apa? Sakit. Sekarang lagi sakit, betul? Pegang ini sakit. Bener ya? Iya. Saya mau tanya, jujur mau Ibu? Iya. Mau nih, jujur nih saya tanya nih. Iya. Oh iya. Ibu, kalau di dalam rumah tangga, Mbok ya Ibu itu jangan terlalu keras dan kaku, mau nggak? Nah, itu Ibu kaku nggak di dalam keluarga kalau ngatur anak ini sama suami? Jujur Iya. Bu. Gimana Bu? Kok iyanya kok gini? Nanti nggak bisa sembuh loh nanti loh. Iya. Iya, benar. Kita jengkel sama anak. Sama anak ya, itu yang dikemiri. Iya. Jadi Ibu berjanji sama Allah nanti kalau sama anak jangan kaku lagi, mau? Insya Allah mau? Iya, insya Allah. Insya Allah mau. Kemudian Iya. yang disikut itu Ibu itu kalau dikatakan atau diceritain yang tidak enak didengar oleh Ibu itu langsung jengkel, marah. Iya. Nah, sudah Ibu udah tahu kan kuncinya? Iya. Minta ampun pada Allah Ta'ala Ibu, kemudian minta kesembuhan pada Allah, insya Allah itu sembuh sangat cepat sekali, ya? Iya. Amin. Iya. Baik Ustaz. Di belakang Ibu Bonawati kami terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus Ustaz. Kelihatan sudah ada SMS yang masuk nih Ustaz. Iya. Yang pertama dari 08131627 sekian-sekian. Ustadz, ibu saya sakit di bagian kepala. Ini setiap hari ini. Apa nih penyebabnya Ustadz? Mikirin BBM naik atau apa? Jadi Ya, silakan. bener ini ibunya anggota DPR nggak ya, susah sekali. Jadi insya Allah kalau sakit di bagian kepala ini biasanya, saya minta maaf ya, saya akan menerangkan ya. Sakit kalau bagian kanan itu sama kiri beda. Kemudian sakitnya di depan, tengah sama belakang itu juga beda. Saya akan menyebutkan karena ini bagian kepala, ini juga nggak tahu kepala sebelah mana kan gitu ya. Intinya kalau sakit kepala sebelah kanan ini biasanya merasa yang difikirkan itu yang paling benar. Kan kadang ada itu sok bener itu ada. Nah, itu yang sering sakit nanti migrain sebelah kanan. Kalau yang migrain sebelah kiri ya, ini senengannya suudon, senengannya curiga, suami belum pulang ini ya kayak gitulah ya. Nah, ini bagian suudon, curiga, emosi itu di sebelah kiri. Kemudian kalau sakit kepala bagian depan ini ada yang difikirkan berarti. Entah putrinya belum nikah ini gimana caranya, entah ini bapaknya sudah 1 bulan kok nggak ada kabarnya. Nah, ini banyak sekali, ini di sini biasanya. Ya, stres. Kalau sakit di bagian kepala belakang itu insya Allah sering jengkel, entah kepada anak, entah kepada suami, atau entah kepada siapapun ya, saudara itu juga bisa, orang tua juga bisa. Itu yang kepala belakang tuh jengkel, emosi. Makanya ini kalau bisa nanti saya mohon ibu ya yang SMS ini evaluasi ya.
evaluasi kalau sebelah mana nanti mohon ampunnya kepada Allah Ta'ala sifat yang seperti itu tadi saya ceritakan. Mudah-mudahan insya Allah bisa sembuh dengan sangat cepat. Amin. Baik, ternyata sudah ada telepon yang masuk, kami terima kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Ibu Nur, Pak. Ibu Nur di mana Bu Nur? Di Cianjur. Oh, Cianjur. Kumaha Ya. Damang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Iya, Bade. Tumaros Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon jangan pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Bahasa Bu. Jerman itu, Ustaz. Bahasa Jerman ya Ustaz ya. Saya minta maaf. Iya, iya. Gimana Ibu? Ya. Ini Pak mau nanya, soalnya gini ya, saya nggak punya keluhan apa nggak bisa tidur gitu. Oh, mikirin Tapi apa terus- Ibu? Ya, gelisah terus ya. Selalu gelisah. Iya. Terus Ya. gimana Ibu? Ya begitu aja Pak. Oh, bukan Selalu karena gelisah. banyak nyamuk ya Bu ya? Iya, karena saya udah punya suami juga gitu, baru 1 tahun, tapi selalu gelisah gitu, nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa tuh Kak. Oh gitu ya. Oke. Ya mungkin Bapak punya itunya apa, saya harus berdoa atau apa biar saya tenang gitu, punya ketenangan dalam rumah tangga gitu. Iya. Ya, Iya gitu insya Allah. aja, Pak. Ya, Ya. silakan Ustaz. Ya. Iya Ibu punya suami baru 1 tahun tapi belum bisa tidur, susah tidur, gelisah katanya. Ini gelisahnya kenapa sih Bu? Ibu saya nggak ngerti ini. Karena biasanya ibu-ibu yang bisa jawab ya. Tapi saya akan memberikan gambaran kalau Ibu gelisah dalam tidur itu memang ada satu, biasanya secara teknis tubuh istilahnya ada sesuatu yang difikirkan. Nah, kalau Ibu merasa saya tidak ada yang difikirkan. Kalau memang tidak ada difikirkan berarti ada sesuatu di dalam tubuh Ibu yang memengaruhi. Cuma di sini saya tidak bisa cerita secara vulgar. Saya akan memberikan langsung kunci-kuncinya aja. Coba Ibu mulai nanti malam ya. Oh ini pagi ya. Pagi. Nanti malam mulai nanti malam Ibu lebih banyak sholat sunat tahajud. Kemudian saya mohon doanya begini Bu. Selesai sholat sunat tahajud, Ibu membaca kalimat thayyibah yang ringan. Kemudian Ibu mohon ampun ya. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada suami, mohon ampun kepada siapapun kalau Ibu pernah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua adalah bersyukur atas nikmat Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala, entah rezeki, entah suami, entah apapun, disyukuri. Karena kalau Ibu mensyukuri benar-benar dalam hati, itu sudah mengamalkan la in syakartum la azidannakum. Jadi insya Allah kalau Ibu mensyukuri nikmat, Allah akan banyak menambah nikmat. Kemudian yang ketiga, nah kalau kesulitannya Ibu itu hanya cuma tidak bisa tidur, mohonkan kepada Allah Ta'ala agar Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Itu saja doanya, tidak aneh-aneh. Mohon kepada Allah Ta'ala agar Ibu bisa tidur dengan nyenyak. Sesuatu kalau mengganggu pikiran Ibu, mohon dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah nanti Allah akan memberikan kepada Ibu sehingga doa Ibu bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Yang istilahnya kalau mau memohon, saya mohonkan agar tulus kepada Allah Ta'ala ya Bu ya. Amin. Baik Ustaz, kata kuncinya ternyata maaf, ya mohon ampun, kemudian syukur dan doa Ustaz ya. Iya. Baik, ada telepon kembali kita terima. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Ciputat. Hamba Allah di Ciputat, silakan Ibu. Begini, baru sekarang ini saya mengalami sakit gigi, tapi nggak giginya bolong, tapi baru kali ini gitu. Terus ada juga kalau misalkan ambien mungkin ya, ambien itu kenapa gitu penyebabnya. gitu. Terus ada lagi mungkin Ustadz boleh nggak? Boleh asal saya nggak lupa aja. Gini, ayah saya itu sudah lama istilahnya saban-saban ya, jadi kencing-kencing terus, tapi Ayah ini Ayanan apa? Kenapa? Anyang-anyangan. 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 Ini ibu sendiri yang anyang-anyangan maksudnya? Bukan si anaknya. Oh,
Anaknya? Iya. Oh, beda ayah lagi. saya. Oh ya, saya juga ikut. Baru sekarang juga ikut kayak gitu. Jadi Nular nih Ustaz. iya, Nular, ya. padahal tadinya nggak kencing-kencing gitu istilahnya ya Ustadz. Terus itu kenapa ya Ustadz kalau Iya. boleh tahu Iya. masalahnya? Iya. Yang ambeien siapa ini saya boleh tahu? Kalau yang ambeien saya Ibu sendiri ya? ya. Yang anyang-anyangan ibu sendiri juga? Enggak, kalau anyang ambeien sama sakit gigi saya. Sakit gigi Kalau ya? ayah saya anyang. Iya, itu aja Ibu. Ya cukup berarti Ustadz. sakit atas Oh ya terus bawah, tambah Ustadz. lagi boleh Ustadz? Cukup. Mungkin nanti kita Kalau... masih ada telepon lain. Oh iya. Biar Ustaznya tidak lupa. Baik, sakit gigi, ambeien, dan anyang-anyangan ini Ustaz. Wah, ini kalau ke dokter bayarnya mahal ini. Komplikasi nih, Ustaz. Komplikasi sakit gigi, anyang-anyangan sama ambeien ya. Oke, insya Allah saya akan menjawab antara sakit gigi dengan anyang-anyangan dengan ambeien ini menyatu biasanya ya. Biasanya anyang-anyangan kemudian ambeien dengan mulut, maaf ya, itu memang menyatu. Emang ada bedanya. Kalau sakit gigi itu memang ada yang mau dimarahkan ya, mau dimarahkan kepada seseorang. Saya tidak tahu ibu yang bisa menjawab yang mau dimarahkan kepada seseorang tapi ibu disimpan. Jadi mau marah tapi disimpan. Tapi di dalam otak ini sudah maaf ya sudah memaki apa namanya marah itu kan jelas ya di sini kata-katanya itu sudah ada dalam otak cuma belum dikeluarkan. Nah itu insya Allah itu akan menjadikan sakit gigi. Nah tadi karena memang marahnya yang disimpan ya itu berdampak pada ambeien. Jadi ambeien itu biasanya orangnya kalau ada masalah tidak dicari solusinya tapi disimpan, diem, nggak ngomong, nah itu nanti ambeien. Nah, ini berhubungan lagi dengan anyang-anyangan tadi. Kalau anyang-anyangan berhubungan langsung dengan sakit gigi. Jadi, intinya adalah, maaf ya, anyang-anyangan itu biasanya beliau ini agak hobinya itu hobi bicara. Jadi, apa namanya? Senang sekali bicara ya, senang sekali ngerumpi. Kalau ngerumpi enggak, bicara. Apa namanya? Kalau bicara itu cerita, ngobrol, asik gitu. Nah, itu bicara yang ditambahi dengan sedikit jengkel. Jadi apa istilahnya orang bicara dan ngeluh dan ngomel. Nah, itu nanti anyang-anyangan nih, Bu. Jadi Ibu udah tahu sakit gigi itu adalah marah yang disimpan, kemudian ambeien itu kalau ada masalah tidak dicari solusinya, tapi disimpan saja. Kalau anyang-anyangan banyak cerita, banyak bicara, tapi dengan ngomel. Ibu sudah tahu, nanti minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan tulus, seperti sifat-sifat tadi jangan dilakukan lagi. Insya Allah itu bisa sembuh dengan cepat ya, amin. Baik.